Saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dari program guru penggerak ini di lingkungan sekolah. Yang tentunya kepada rekan-rekan sejawat agar juga dapat memperoleh pengetahuan yang sama dengan saya. Dengan apa yang sudah saya dapatkan dan juga lingkungan sekolah saya, dengan cara yang pertama melakukan sosialisasi sederhana dengan rekan-rekan sejawat dan tidak terlalu formal ya, untuk mengenalkan berbagai pengetahuan yang telah didapatkan dari program guru penggerak ini. Yang kedua, melakukan diskusi atau berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat. Kemudian yang ketiga adalah membentuk komunitas praktisi. Dan yang keempat, jika diperkenankan, saya akan mengenalkan materi tersebut di kegiatan KKG Gugus bersama dengan rekan CGP yang masih satu kecamatan. Langkah awal yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, saya akan menganalisa masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya, berusaha untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan masalah tersebut ini merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Kemudian yang keempat, membuat pemetaan masalah. Kemudian yang kelima, merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang keenam, melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Nah, bila telah diketahui itu merupakan bujukan moral, maka yang perlu saya lakukan adalah dapat segera memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebab sudah dapat diketahui bahwa bujukan moral tersebut merupakan hal-hal yang bersifat negatif yang perlu segera kita hindari agar kita tidak terjebak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang tentunya akan datang konsekuensi-konsekuensi yang seimbang dengan apa yang kita lakukan tersebut, atau akan sangat mudah untuk menentukan itu merupakan bujukan moral ataukah dilema etika. Bukan dengan cara menentukan hal yang bertentangan, salah dan benarnya, kekurangannya dan kelebihannya, menganalisa siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Apabila diketahui bahwa itu merupakan dilema etika, hal yang saya lakukan adalah yang pertama, menentukan paradigmanya yang tepat dari 4 paradigma tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu cara berpikir, ya, prinsip berpikir sesuai dengan dilema etika yang sedang terjadi. Kemudian berikutnya, melakukan penyelesaian masalah dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya juga akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan untuk menemukan solusi terbaik masalah yang ada. 9 langkah tersebut adalah yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah, baik
uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma, benar lawan benar. Kemudian yang keenam, resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi dilema. Kemudian yang kedelapan, buat keputusan. Sedangkan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran perlu melakukan analisa terhadap dilema yang sedang terjadi dan memerlukan pengambilan keputusan kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan cara menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan. Dalam menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tidak bisa ditentukan dengan waktu sekarang, besok, minggu depan, atau kapan itu. Yang jelas pengambilan keputusan perlu diterapkan secepatnya di saat terjadi dilema. Bisa juga sekarang, bisa juga nanti, bisa juga minggu depan, bisa juga kapan saja dilema itu terjadi. Jadi tidak dapat dilakukan dengan batasan waktu. Karena situasinya terjadi secara tidak diduga-duga. Direkayasa, tetapi terjadi secara spontan. Dan memerlukan penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan secepatnya tanpa harus menunggu besok atau bisa dikatakan kapanpun dan saat dimanapun kita harus mengambil keputusan, dan di saat manapun kita harus mampu menerapkan langkah-langkah agar dalam mengambil keputusan dapat dilakukan dengan tepat, tidak salah dalam membuat langkah-langkahnya. Yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yang pertama adalah kepala sekolah. Beliau sebagai tokoh yang bisa saya ajak untuk melaksanakan diskusi awal, mengingat bahwa kepala sekolah merupakan penanggung jawab manajerial dalam lembaga sekolah tersebut. Selain hal itu, kepala sekolah saya ini merupakan salah satu tokoh yang saya idolakan dan mampu memberikan teladan untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan yang penuh kedewasaan. Yang kedua adalah teman sejawat. Teman sejawat merupakan partner kerja yang bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam berkolaborasi untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih berarti untuk mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan rencana pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah para pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah para pemangku kepentingan merupakan tokoh yang turut terlibat dan bertanggung jawab terhadap imbas pelaksanaan pengambilan keputusan. Tidak ketinggalan tentunya adalah pengajar praktek. Sebab pengajar praktek sebagai tokoh yang memiliki pemikiran yang sistematis dalam menentukan dan memberikan arahan dalam pengambilan keputusan, serta melalui beliaulah saya mendapatkan ilmu keikhlasan untuk menjalankan semua tindakan yang berhubungan dengan perkembangan proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah
fasilitator saya, yaitu Ibu Ninis Emilati Khotimah MPD, sebagai tokoh idola dalam memberikan suntikan-suntikan informasi positif untuk memberikan pertimbangan yang mampu memberikan arah dan sinyal positif dalam langkah-langkah memberikan keputusan tersebut.